Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kenalin, kami dari kelompok 2. Ada Wiki, Rani, dan Farah. Kali ini kita akan sharing tentang pendidikan inklusi. Nah, apa sih pendidikan inklusi itu? Inklusi adalah kata atau istilah yang digagas oleh UNESCO yang berasal dari kata education for all. Artinya, pendidikan yang ramah untuk semua. Pendidikan yang berusaha menjangkau semua anak tanpa terkecuali, baik itu anak reguler atau normal, dan anak yang luar biasa atau berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana sih konsep pendidikan inklusi? Dan apakah pendidikan ABK sama dengan pendidikan inklusi? Kita simak bareng-bareng yuk. Kita akan membahas konsep pendidikan inklusi dengan sebuah perumpamaan. Bisa dilihat di gambar teman-teman, itu ada balok dan tabung. Kita umpamakan balok itu adalah pendidikan luar biasa dan tabung adalah pendidikan umum. Nah, di pendidikan luar biasa kita mengetahui bahwa isinya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian gurunya juga guru luar biasa, dan sekolahnya pun disebut dengan sekolah luar biasa. Sedangkan pendidikan umum pada umumnya berisi anak-anak yang normal, kemudian gurunya juga guru umum. Kemudian muncul istilah pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ini berusaha untuk mengubah anak luar biasa agar sesuai dengan sistem. Perumpamaannya adalah mengubah balok supaya menjadi tabung. Sehingga anak-anak hanya mempunyai dua pilihan. Dia harus menyesuaikan diri atau dia akan gagal. Lalu muncul istilah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu menekankan bahwa setiap anak itu unik. Semua anak itu berbeda dan semua anak punya hak belajar yang sama. Jika tadi di pendidikan terpadu setiap anak diubah supaya sama dengan sistem, maka sebaliknya di pendidikan inklusif mengubah sistem agar sesuai dengan anak. Lalu bagaimana implementasi sekolah inklusi di Indonesia? Mari kita simak bersama model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan kurikulum yang sama. Kedua, kelas reguler dengan klaster. Artinya, anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di kelas reguler namun dalam suatu kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu dia ditarik ke ruangan lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out, di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik untuk belajar dengan guru pembimbing khusus di kelas yang lain. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Namun dalam bidang-bidang tertentu mereka dapat belajar dengan anak normal di kelas reguler. Yang keenam, kelas khusus penuh. Artinya anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus penuh pada sekolah reguler. Artinya anak berkebutuhan khusus berada dalam satu kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus namun tetap pada sekolah reguler atau sekolah umum. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2 mengenai konsep dan implementasi tentang pendidikan inklusi. Nah, adakah yang ditanyakan teman-teman? Kita sambung di grup WhatsApp ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.